kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Saudara-saudara, Tuhan telah memberikan perintah untuk mengasihi. Dan satu hal konkret yang diminta oleh Tuhan dalam mengasihi itu adalah mengampuni saudara yang bersalah kepada kita. Dan mengampuni memang bukan soal yang mudah untuk dikerjakan. Saudara-saudara yang pernah mengalami bagaimana disakiti dan juga bagaimana mengampuni, tahu betapa mengampuni itu bukan soal yang sederhana. Ketika orang mengampuni, itu berarti dia menerima kembali saudara yang sudah menyakiti dia tetap sebagai saudara. Dan ketika orang menerima orang yang bersalah itu tetap sebagai saudara, di dalam hatinya tidak ada dendam, tidak ada kebencian, tidak ada lagi keinginan untuk menyakiti. Yang ada adalah saya tetap mengasihi dia karena dia adalah saudara saya. Nah, Tuhan Yesus menunjukkan, mengajarkan satu hal yang bisa membantu kita untuk mengampuni sesama yang bersalah kepada kita. Dan dia menyampaikan hal itu dalam satu perumpamaan ketika Petrus mengajukan pertanyaan kepada Yesus. Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Menanggapi pertanyaan Petrus itu, Tuhan Yesus berkata, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Jadi kalau ada sesama yang berbuat salah, para murid Yesus diingatkan untuk mengampuninya sebanyak 490 kali. Kita bisa membayangkan orang yang sama bersalah kepada kita sebanyak 490 kali, dan kita pun diingatkan supaya mengampuni dia 490 kali juga. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini bukan soal harafiah. Tetapi yang dimaksudkan adalah seberapapun banyaknya saudaramu bersalah kepadamu, kamu harus mengampuni dia. Nah, kemudian Tuhan Yesus menjelaskan mengapa orang harus melakukan itu. Dan jawaban Yesus juga menolong kita sekali lagi untuk mengampuni saudara. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus bisa mendorong kita, memperingan langkah kita untuk mengampuni. Apa yang dikatakan? Tuhan Yesus menyampaikan satu perumpamaan. Ada seorang raja yang punya banyak hamba. Hamba yang pertama itu berhutang kepada raja sebanyak 10.000 talenta. Ini jumlah yang sangat besar, mengingat 10.000 talenta ini. Satu talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Satu dinar itu sama dengan upah buruh untuk 1 hari bekerja. Jelas ini jumlah yang sangat besar. Nah, kemudian sang raja menghendaki supaya hambanya itu membayar hutangnya. Tetapi hamba itu tidak sanggup membayar hutangnya, memohon belas kasihan kepada raja, dan raja mengatakan, semua hutangmu aku hapuskan. Kamu tidak punya hutang lagi kepadaku. Tentu orang ini sangat bergembira.
Ketika dia keluar dari ruang pertemuan dengan raja, dia ketemu temannya. Nah, kemudian temannya itu berhutang 100 dinar. Jumlah yang sangat kecil kalau dibandingkan dengan 10.000 talenta itu tadi. Tetapi orang yang baru saja dibebaskan dari hutang yang sangat besar ini, memasukkan temannya ke dalam penjara, memaksa temannya yang hanya berhutang 100 dinar itu untuk membayarnya. Nah, teman-teman dari hamba ini tadi kemudian melaporkan kejadian ini kepada raja, dan kemudian raja memanggil hamba yang berhutang 10.000 talenta. Lalu raja itu berkata, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Jelas dari kata-kata raja ini, dia menghendaki supaya hamba yang sudah dibebaskan dari hutang yang sebenarnya tak terbayarkan itu mau membebaskan sesamanya yang hutangnya cuma kecil dari beban hutang itu. Tetapi hamba yang jahat ini tidak berlaku seperti yang diharapkan oleh tuannya. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Jadi raja mengambil sikap, karena kamu tidak tahu belas kasihan. Aku sudah mengasihani kamu, tetapi kamu tidak mau berbelas kasih kepada sesamamu, maka kamu harus menanggung akibatnya. Raja memaksa orang itu membayar hutangnya. Nah, pada akhir perumpamaan, Tuhan Yesus berkata begini, "Maka Bapa-Ku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini adalah kunci untuk memahami perumpamaan. Raja itu mengumpamakan Bapa. Kemudian hamba yang pertama yang berhutang 10.000 talenta itu melambangkan saya. Kemudian hamba yang berhutang 100 dinar itu adalah saudara saya. Hutang itu melambangkan dosa. Penghapusan hutang itu adalah melambangkan pengampunan dosa. Nah, dosa saya kepada Tuhan banyak, tak terhingga. Dan Tuhan membebaskan saya dari hutang. Tuhan mengampuni dosa-dosa saya. Nah, kemudian saudara saya bersalah kepada saya. Dan salah saudara saya kepada saya itu jauh lebih kecil daripada dosa yang sudah saya buat kepada Tuhan. Dosa saya kepada Tuhan jauh lebih besar daripada dosa saudara saya kepada saya. Nah, dosa saya yang begitu besar diampuni oleh Tuhan. Tuhan menghapus dosa saya. Nah, Tuhan pun berharap supaya saya mengampuni saudara yang bersalah kepada saya. Karena seberapapun besarnya pengampunan yang saya bisa berikan kepada saudara saya, itu tidak ada artinya bila dibandingkan dengan
pengampunan yang saya terima dari Tuhan. Nah, mengingat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini, kita bisa mengingat orang-orang yang pernah bersalah kepada kita. Orang-orang yang bisa jadi sudah melakukan kesalahan, sudah menyakiti kita. Dan kita juga bisa ingat betapa sulitnya saya mengampuni mereka. Tetapi dalam perumpamaan ini, Tuhan Yesus mengingatkan, kamu sudah aku ampuni. Dosamu yang sangat besar kepadaku, sudah aku ampuni. Aku sudah membersihkan kamu dari dosa-dosamu. Maka selayaknya pengampunan yang kamu terima, kasih yang kamu terima daripadaku, menggerakkan, mendorong kamu untuk mengasihi sesamamu. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini mengingatkan kita. Ketika saya disakiti, maka yang harus kelihatan bukan lagi hanya saya, orang yang menyakiti, dan rasa sakit yang ditimbulkannya dalam diri saya. Tetapi harus juga ingat Tuhan yang ada bersama dengan saya, yang mengasihi saya. Dia sudah mengampuni dosa-dosa saya, maka saya pun akan bersedia mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Terpujilah Allah Bapa yang telah mengasihi kita, yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita, dan yang telah mengutus Roh-Nya yang kudus untuk menuntun kita di jalan keselamatan.